Nah, belakangan ini kalau misalnya kamu ngerasa Roger nih jarang banget kelihatan ya, kamu gak salah karena memang Roger saat ini lagi rehat dari dunia hiburan khususnya sinetron. Ini bukan kabar sedih, listeners. Roger nih gak pensiun, gak kapok juga, dan gak yang tiba-tiba ngilang aja. Dia tuh lagi milih untuk fokus ke hal lain yang lebih penting menurut dia. Bahkan katanya mungkin lebih penting di fase hidupnya sekarang. Roger dan Cut Meyriska sekarang itu udah punya 2 anak yang masih kecil. Dan di fase ini Roger juga pengen lebih hadir sebagai ayah. Begitu, listeners. Kan kita tahu ya, kalau syuting sinetron tuh jadwalnya gak main-main, listeners. Dari pagi syuting bisa ketemu pagi lagi. Dan seringkali susah ditebak gitu jadwal callingannya. Secara belak-belakan dia bilang dia lagi serius menjalani 2 dunia baru. Yang pertama itu bisnis coffee shop, dan juga yang kedua bisnis live shopping. Dua-duanya lagi dia tekuni dengan cukup serius, dan itu bukan sekedar kayak coba-coba berhadiah ya kan, atau cuman ikut tren, tapi beneran dijalani gitu, listeners. Bahas satu-satu deh. Ada satu sosok nih, listeners, yang dulu tuh hampir tiap hari nongol di layar TV, terutama sinetron prime time. Siapa lagi kalau bukan Roger Danuarta ya kan. Kalau buat aku sih, anak-anak seumuran aku dan di atas aku kayaknya bakalan tahu siapa Roger Danuarta. Tapi kalau Gen A sih kayaknya mungkin kurang familiar namanya. Nah, belakangan ini kalau misalnya kamu ngerasa Roger nih jarang banget kelihatan ya, kamu gak salah karena memang Roger saat ini lagi rehat dari dunia hiburan khususnya sinetron. Ini bukan kabar sedih, listeners. Roger nih gak pensiun, gak kapok juga, dan gak yang tiba-tiba ngilang aja. Dia tuh lagi milih untuk fokus ke hal lain yang lebih penting menurut dia. Bahkan katanya mungkin lebih penting di fase hidupnya sekarang. Secara belak-belakan dia bilang dia lagi serius menjalani 2 dunia baru. Yang pertama itu bisnis coffee shop, dan juga yang kedua bisnis live shopping. Dua-duanya lagi dia tekuni dengan cukup serius, dan itu bukan sekedar kayak coba-coba berhadiah ya kan, atau cuman ikut tren, tapi beneran dijalani gitu, listeners. Bahas satu-satu deh, mulai dari bisnis kopinya dia. Jadi Roger dan juga istrinya Cut Meyriska ini punya coffee shop yang terkenal yang berlokasi di Banda Aceh. Dan ini bukan bisnis yang baru kemarin sore, tapi udah berjalan sekitar 3 tahun. Awalnya bisnis kopi ini muncul karena memang ada relasi keluarga dari Cut Meyriska yang berkecimpung di dunia kopi Aceh. Kan terkenal ya kopi Aceh ya, listeners ya. Dan dari situ Roger sama Cut Meyriska ngelihat peluang yang besar banget. Kan kita semua tahu juga kopi Aceh itu punya nama yang besar tadi, seperti yang aku udah bilang, dari aromanya, rasanya, sampai kualitas bijinya. Udah diakuin sama banyak orang. Jadi Roger sama Cut gak mau setengah-setengah nih ngerjainnya. Yang bikin respect, Roger gak cuma pasang nama dia sebagai pemilik, tapi dia bener-bener terjun langsung. Bahkan dia tuh sering banget loh bolak-balik Jakarta ke Aceh cuman buat mantau bisnis kopinya. Mulai dari ngecek kualitas produk, ngobrol sama tim di lapangan, sampai memastikan bisnis jualannya ini berjalan sesuai standar yang mereka mau. Dan ini jelas bukan hal yang ringan ya, apalagi jarak Jakarta Aceh itu gak deket ke Jakarta Bandung gitu, listeners. Beda pulau. Roger mengaku bisnis kopi ini cukup menyita waktu dan tenaganya dia, tapi dia malah menemukan kepuasan yang berbeda. Begitu, listeners. Kepuasan lah pasti ngelihat usahanya yang mungkin dia pupuk dari kecil sekarang udah mulai sukses. Selain kopi, kan tadi aku juga udah mention Roger bilang lagi aktif di dunia live shopping. Mungkin dulu dia gak pernah kepikiran gitu loh bakalan jadi host live shopping, listeners. Yang gak tahu live shopping ini apa, yang kayak kita lihat di TikTok, di Shopee, itu kan dia jualan secara live kan. Kalau zaman dulu tuh biasanya kayak zaman di TV tuh yang panci happy call, tahu kan ya, kayak gitu modelannya. Tapi sekarang lebih ke sosial media, listeners. Menurut Roger, live shopping ini seru karena dinamis, gak ada skrip kayak lagi syuting sinetron, gak ada retake kalau misalnya ada salah. Jadi kalau misalnya kamu ngomongnya salah ya langsung ketahuan. Tapi katanya justru di situ yang bikin challenging. Dari live shopping ini Roger belajar banyak hal baru. Dari caranya dia berbicara yang lebih spontan, terus ngebaca karakter-karakter penontonnya, sampai ngontrol emosi pas dia lagi live. Dan dia juga bilang live shopping ini bikin dia lebih, dalam tanda kutip, hidup secara komunikasi. Beda banget lah sama acting yang udah ada skripnya, tuh udah diarahin juga. Walaupun kan kita tahu ya, fenomena artis jualan ini tuh sering menuai pro dan kontra katanya. Roger milih untuk lebih santai aja, dia gak mau terlalu fokus ke omongan orang.
Menurut Roger juga, selama dia menjalani dengan jujur, profesional, dan gak merugikan siapapun, ya itu sah-sah aja. Roger dan Cut Meyriska sekarang itu udah punya 2 anak yang masih kecil. Dan di fase ini Roger juga pengen lebih hadir sebagai ayah. Begitu listeners. Kan kita tahu ya, kalau syuting sinetron tuh jadwalnya nggak main-main listeners. Dari pagi syuting bisa ketemu pagi lagi, dan seringkali susah ditebak gitu jadwal callingannya. Jadi kalau harus bagi waktu antara syuting, terus habis itu bisnis kopi, terus live shopping, dan jadi ayah dan suami, Roger ngerasa itu terlalu berat untuk dijalani bareng, secara bebarengan gitu listeners. Makanya dia memilih dari keempat ini, oke, gue ngerem dulu deh karir acting gue gitu. Dia sama sekali gak anti dengan dunia hiburan, tapi kalau ada tawaran yang cocok, jadwalnya masuk akal dan tidak mengganggu family time dia terbuka untuk kembali lagi acting. Tapi untuk sekarang dia sedang fokus menjalani peran sebagai suami, sebagai ayah, dan juga sebagai businessman entrepreneur. Dari cerita Roger ini ya, kita bisa lihat sisi lain kehidupan selebritis yang mungkin jarang banget ditayangin di TV. Kalau ternyata di balik popularitas itu ada fase di mana seseorang juga pengen hidup yang lebih seimbang. Karena selebriti juga manusia, listeners. Dulu yang kita kenal Roger Danuarta itu kayak salah satu member FC-nya Indonesia ya, listeners ya. Sekarang lagi sibuk jadi pebisnis kopi, terus juga jadi host live shopping. Sebuah transformasi yang gak semua orang berani ambil, karena kan kalau mungkin udah ngerasain duit dari sinetron, terus udah ngerasa dia nyaman di situ, kadang orang-orang tuh jadi malas keluar dari comfort zone-nya. Dan menurut Roger, ini jadi pengingat untuk kita semua, kalau karir itu gak harus lurus satu jalur. Kadang belok bentar dikit nih, justru bikin kita nemuin tujuan baru. Rehat tuh kan bukan berarti gagal ya, pause bukan berarti berhenti. Kan pause, kalau berhenti namanya stop. Bisa jadi itu adalah langkah untuk naik level. Jadi kalau kamu nih listener sekarang lagi ngerasa capek, pengen cobain hal baru, atau lagi mikir ulang soal prioritas hidup, ceritanya Roger Danuarta mungkin bisa jadi refleksi buat kalian. Tapi menurut kamu gimana? Setuju gak dengan Roger rehat dari dunia aktingnya? Atau kalian justru salut sama langkah barunya? Masih di V-Radio Morning Show, kita lagi bahas keadaan kalian, kondisi kalian semingguan ini ada apa. Mbak Yulana, thank you so much ya udah kirimin kita cemal-cemil dan kudapan. Makasih banyak Mbak Yuliana. Ini ada Marihot Sitorus yang bertanya, siapa bintang tamu pagi ini? Hujan bintang tamunya pagi ini ya. Hujan selalu mendatangi kita tiap hari. Mbak Yulana cerita juga nih listener, seminggu ini hujan terus. Good newsnya sih bulan ini aku dapat insentif. Semoga lah tiap bulan kayak gini terus, dapat terus jadi bisa traktir. Guys maaf ya bakal lama nyampenya, tadi di cancel sama drivernya. Gak apa-apa Mbak Yul, yang penting nyampe. Kok ya dong, yang penting nyampe. Terus ini ada dari siapa? Mas Prasanto. Mas Prasanto bercerita, kabarnya baik-baik aja. Minggu ini baru terhubung lagi sama sahabat saya yang udah hampir 40 tahun lalu kita bersahabat lewat Facebook. Jadi dia minta nge-request gitu, request friends di Facebook setelah sekian lama gak terhubung karena HP saya yang itu mati total gitu. Jadi ini ceritanya kayak ketemu lagi sama teman lama ya, listeners. Ini ada dari Marihot juga bilang, Kalimantan Barat panas kak. Emang jauh sih ya. Di Jakarta nih hujan mulu tahu dari kemarin, nonstop dari pagi ketemu pagi. Sampai akhirnya banjir di mana-mana yang bikin orang-orang berangkat ke kerjaan juga macet, listeners. Ada Alia. Kabar aku gak enak banget kak, minggu ini kena hujan terus, berangkat kerja, pulang kehujanan, mana macet lagi. Ya, semangat ya Alia ya, gak cuma kamu doang yang ngerasain itu, berjuta-juta orang lain juga ngerasain hal yang sama. Terus ada dari Olive, kabar aku nih kurang sehat kak, masuk angin gara-gara cuaca nih. Iya, karena cuaca lagi gak jelas, sudah pasti kehujanan. Jangan lupa makan-makan yang sehat. Kalau ngerasa badannya gak fit, minum suplemen multivitamin dan mineral. Terima kasih ya buat kalian yang udah cerita-cerita sama aku, listener. Semoga hari ini bahagia, minggu seterusnya juga bahagia, amin.